Nah itu dia kelebihan dari manjaring atau Mapanabe. Jadi lebih banyak ikan yang bisa kita dapat, beraneka ragam jenisnya juga. Taman Ekonomi Negeri, tradisi sayang paturi ini akan dilaksanakan ketika seorang wanita atau perempuan ingin menikah. Apakah rewa anak negeri? Pastinya sehat-sehat saja kan? Kali ini aku lagi mau berpetualang di provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Wih, pesona alam Sulawesi Barat ini cantik-cantik ya. Tuh lihat, pantainya juga keren-keren kan? Selain indah dan cantik, pantai dan laut di Sulawesi Barat juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari ikan. Jadi sekarang kita lagi proses Mapanabe atau manjaring ya abang ya. Kalau dilihat ini mirip-mirip seperti mapukat karena mencari ikannya di sekitar pesisir. Tapi bedanya kalau manjaring atau Mapanabe ini menggunakan jaring yang lebih besar. Menurunkan jaring pukat ini perlu kerjasama antar sesama nelayan. Ada yang menurunkan jaring dan ada pula yang merapikan jaring yang sudah diturunkan di laut. Tujuannya agar jaring pukat ini tidak kusut maupun tidak terjerat ke baling-baling kapal. Pak, biasa kalau Mapanabe kayak begini, berapa orang biasa yang tarik? Ya biasa sih 20 orang. 20 orang? Iya. Wah. Terus berapa biasa dapat ikan? Ya biasa ada 2 perahu. Dua perahu dapat perahu begitu. Ini dia tantangan dalam menjaring atau Mapanabe. Jaring yang besar dan berat ini kita akan tarik ke daratan. Untuk menarik jaring pukat ini memang tidak mudah. Apalagi ada arus laut dan angin yang membuat jaring pukat ini semakin sulit nih untuk ditarik ke daratan. Tetapi kita tidak menyerah. Yuk kita tarik lagi jaringnya. Menarik jaring pukat ini mirip seperti lomba tarik tambang. Jadi butuh kerjasama dan tenaga yang cukup besar. Kalau sudah ditarik ke pinggir pantai seperti ini, baru deh kita angkat jaring pukatnya dan ambil ikannya. Wah, kayaknya kita bakal banyak dapat ikan nih. Tuh lihat, isi jaringnya kelihatan besar kan? Langsung saja kita buka jaring pukatnya. Mantap! Jadi setelah percobaan pertama, sekarang kita percobaan kedua dan mendapatkan banyak ikan. Ya? Nah itu dia kelebihan dari manjaring atau Mapanabe. Jadi lebih banyak ikan yang bisa kita dapat, beraneka ragam jenisnya juga. Ayo kita angkat sudah. Ada juga ikan pari, ada cumi. Selanjutnya, ikan hasil menangkap manjaring ini akan dijual ke pasar maupun ke pelelangan ikan. Selain dijual, sebagian ikan-ikan yang didapat akan dibawa pulang dan dimasak di rumah. Kalau begitu, kita masak saja ikan yang didapat ini menjadi makanan khas dari Sulawesi Barat. Ada. Ini ikannya. Saya sudah dapatkan Ki. Ada deh. Capek. Kenapa kah? Oh. Iya, saya juga sudah lapar ini. Ayo Pak, kita mau masak apa ini? Kita mau masak ikan tapi. Ikan tapi. Jadi namanya bau betapi. Ayo kita masak. Ikan yang dipakai untuk bau tapi biasanya jenis ikan laut yang berdaging putih. Salah satunya ikan sarereng. Ikan yang berbentuk pipih ini memang paling enak kalau dipanggang ataupun dibakar. Karena ikan ini mau kita bakar, jadi tidak usah dipotong ya. Cukup diiris bagian badan ikannya saja. Setelah ikan siap, baru deh kita bikin bumbunya. Spesial untuk bau tapi ini, kita bikin bumbunya 2 kali ya. Satu untuk membuat bumbu olesnya, dan yang kedua untuk bumbu sambal pendamping ikan bakarnya. Yang pertama kita buat yaitu bumbu olesnya dulu ya. Cabai merah, bawang putih, potongan serainya. Ulek terus Selfie sampai pegel. Maksudnya sampai halus. Ya. Oh, bisa ditumis. Oke. Tunggu lah. Bumbu yang dihaluskan Selfie tadi, aku tumis dengan minyak secukupnya. Tumis sebentar sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru tambahkan kecap manis cukupnya. Setelah itu, aduk sampai bumbunya matang.
Bumbu olesnya sudah ada nih. Sekarang langsung kita bakar ikannya. Untuk membakarnya tidak memakai panggangan modern. Masyarakat Mandar masih membakar ikan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan kelapa-kelapa yang sudah dipotong memanjang seperti ini. Sudah ini. Apa lagi? Terong. Oh, terongnya dibakar juga? Iya, dibakar. Oh, pantas enak. Terong merupakan lauk pendamping ikan bakar khas Majene, Sulawesi Barat. Jadi selain nasi, ada juga tambahan terong ungu bakarnya. Oh iya, sambil dibakar, jangan lupa dioles bumbu kecap yang sudah dibuat tadi. Mengolesnya harus merata ya, agar bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Dalam bahasa Mandar, bau memiliki arti ikan, sedangkan tapi berarti ditabur atau dioles. Nah, kalau melihat kayak gini, jadi nggak heran kan kenapa makanan ini disebut bau tapi. Sambil menunggu ikan dan terongnya matang, kita buat bumbu sambal pelengkapnya. Bahan-bahannya sama sih seperti sambal pada umumnya. Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai jadi sambal. Nah, pas banget nih, sambalnya jadi. Kita bakarnya pun sudah matang. Langsung kita santap. Masak pandan di atas api, waktunya kita makan bau tapi. Oi, ayo kita ambil. Bau tapi enaknya banget. Bumbu olesnya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikannya. Apalagi pas dimakan dengan sambal pendampingnya. Menambah kenikmatannya. Kalau di daerah Majene, bau tapi ini biasanya dimakan dengan terong ungu. Namun di daerah lain di Sulawesi Barat, ada juga yang menambahkan singkong maupun terong hijau. Bau tapi boleh dibilang ikan bakarnya khas suku Mandar. Rasanya beda dari yang lain. Ikan yang dipakai pun ikan laut yang berdaging putih. Wajar sih, soalnya daerah Kabupaten Majene merupakan daerah pesisir. Jadi pasti banyak olahan ikan lautnya. Wah, perut sudah kenyang. Saatnya aku mau ke kandang kuda yang ada di Desa Lamboro, Kabupaten Polewali, Mandar. Kebetulan aku sudah janji dengan Pak Abdul Latif untuk membantu merawat kuda yang bisa menari. Untuk menuju Desa Lamboro, aku harus menaiki angkutan umum. Kalau di Pulau Jawa, biasanya angkutan umum ini disebut angkot. Nah, kalau di Pulau Sulawesi berbeda anak negeri. Angkutan umum ini dinamakan pete-pete. Pak, jauh itu Desa Soreang. Dekat. Oh, ya Pak. Nah, karena ke desa itu tidak dilewati jalur pete-pete, makanya aku harus cari transportasi lain untuk menuju ke Desa Lamboro. Kalau jalan lumayan juga ya. Untungnya di desa sini banyak mobil pick up pengantar hasil laut dari nelayan. Gak ada salahnya kita coba nebeng mobil pick up ini. Wah, beruntungnya nih Ji, aku dibolehin menumpang. Setelah boxnya rapi, lanjut deh kita berangkat. Daerah Majene merupakan daerah pesisir dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Makanya nggak heran kalau banyak mobil box maupun mobil pick up pengantar ikan yang lalu lalang. Akhirnya nggak kerasa nih, aku sudah sampai ke daerah Soreang. Kalau dari sini sudah dekat ke Desa Lamboro. Sesampainya di lokasi, langsung deh kita ke kandang kudanya. Kebetulan nih, aku lagi di kandang kuda milik Bapak Abdul Latif. Kuda milik Pak Abdul ini merupakan kuda yang terlatih untuk mengikuti tradisi sayang patudu. Kuda yang akan dijadikan kuda menari perlu dapat perawatan dan pelatihan khusus. Nah, aku sama Intan mau bantuin Pak Latif mempersiapkan makanan untuk kudanya nih. Untuk pakannya sama seperti kuda pada umumnya ya, yaitu rerumputan. Pak, ini apa? Jenis apa ini, Pak? Gajah, Oh, rumput gajah. Kenapa harus pakai rumput gajah kasih makan? ya kan sembarang makan kuda. Oh, jadi biar
Yang penting berupa hijau dong. Ya, mau rumput apapun bisa Ji. Bisa. Tapi lebih bagus rumput gajah. Ya bagus. Rumput gajah yang sudah tadi aku cincang tadi, kita campur dengan dedak padi. Setelah dicampurkan menjadi satu, baru deh kita kasih makan kudanya. Ayo ke sana. Kalang. Wah, tuh lihat. Makannya lahap banget ya. Kayaknya kudanya lapar berat nih. Biasanya kuda dikasih makan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan sore hari. Jadi makanan kuda ini kita sudah campur dengan dedak. Tujuannya itu agar kudanya bisa lebih Bisa gemuk. lebih gemuk. Bisa lebih gemuk. Menambah kekuatan. Makanya dia harus makan banyak biar gendut. Iya. Lebih gendut, lebih bagus. Gendut lebih bagus ya. Setelah diberi makanan, baru deh kudanya kita mandikan. Mandinya nggak di kamar mandi ya, tapi langsung di sungai loh. Langsung aja. Oke. Sip. Jika tidak ada tradisi sayang patudu, kuda-kuda menari ini difungsikan layaknya kuda pada umumnya. Ada yang dijadikan alat transportasi seperti delman, ada pula yang dimanfaatkan tenaganya untuk membawa barang atau hasil panen. Kuda menjadi salah satu transportasi darat bagi masyarakat Mandar. Ini salah satu favoritnya karena biasanya kuda itu bisa menerjang trek apapun itu. Misalnya seperti jalanan rusak dan jalan yang kurang bagus ya, bergelombang. Nah, makanya zaman dahulu tuh kuda menjadi salah satu transportasi utama bagi masyarakat Mandar. Ayo, jalan lagi. Tidak berselang lama, akhirnya kita sampai juga nih di sungai. Karena kudanya sudah kepanasan, langsung saja kita ke tengah sungai. Memandikan kuda hampir sama dengan memandikan kerbau, jadi tinggal disiram dengan air sungai. Kalau mau bersih, tinggal dibersihkan sabun atau sampo khusus hewan ya. Tujuan memandikan kuda di sungai ini agar kuda menari menjadi lebih segar dan bisa cepat akrab dengan manusia, sehingga lebih mudah untuk diajarkan menari nanti. Nah, kalau sudah segar begini, kudanya siap untuk dilatih menari. Tuh, lihat, baru saja selesai mandi, kudanya jadi semangat menari kan? Sampai jingkrak-jingkrakan begitu. Tidak semua kuda bisa dilatih untuk menari. Biasanya, kuda yang akan dilatih menari itu sekitar umur 6-7 tahun. Pada dasarnya, semua hewan dapat dijinakkan, asalkan harus terbiasa dengan keberadaan manusia. Begitu pula kuda ini harus terbiasa dengan keberadaan manusia. Sama Neko anak negeri. Jadi kalau untuk melatih kuda menjadi kuda menari itu agak gampang-gampang sulit karena memiliki cara dan trik tersendiri untuk melatihnya. Salah satu triknya itu dengan menyentuh beberapa bagian di tubuh kudanya. Kakinya ya? Ya. Kakinya disentuh dia akan langsung lompat. Wah, Iya. begitu sama nih. Sini. Kalang, pulang. Ngomongin soal tradisi di Sulawesi Barat, ada juga nih makanan yang biasanya disajikan ketika ada acara tradisi maupun acara Maulid Nabi di daerah Sulawesi Barat. Kali ini kita mau masak sokol bau pasari. Makanan ini memakai bahan baku ikan laut. Ikan yang digunakan biasanya jenis ikan lamotu. Ikan lamotu ini bisa lebih dikenal dengan ikan selar kuning. Ikan ini memiliki bentuk yang memanjang dan ada garis kuning di bagian badan ikannya. Ikan lamotu yang sudah dibersihkan ini kita potong menjadi 2 bagian. Kalau ikannya sudah dipotong semua, lanjut kita buat bumbunya. Yang pertama kita haluskan dulu bumbu merica. Setelah dihaluskan, baru tambahkan potongan cabai. Kedua bahan itu kita ulek sampai halus. Kalau sudah, baru tambahkan potongan bawang merah dan bawang putih. Ulek ke semua bahan tadi. Nah, kalau sudah halus dan berbentuk seperti sambal kayak gini, baru deh kita tambahkan potongan serai agar menambah aroma. Selanjutnya,
tinggal kita tumis deh bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan di Ya. tumis kayak dulu nih. Oh, tumis. Iya. Bisa naik. Oke. Bau pasari berasal dari bahasa Mandar yang artinya gulai ikan. Nah, karena gulai, pastinya memakai santan kelapa ya. Kelapa yang sudah diparut sama 3 ini akan ditambahkan air, lalu diperas untuk diambil santan kelapanya. Masukkan santan kelapa ini ke dalam wajan yang berisi bumbu merah. Setelah itu, aduk hingga kuahnya menjadi lebih kemerahan. Setelah kuah gulainya mengental, baru kita tambahkan potongan ikan lamoto atau ikan selar kuningnya. Kalau sudah seperti ini, jangan diaduk ya, biarkan kuahnya meresap ke dalam ikannya. Ini yang membedakan gulai ikan di Sulawesi Barat dengan gulai di daerah lainnya. Kalau di Sulawesi Barat, gulainya ada tambahan kentangnya. Jadi, setelah ikan lamotonya setengah matang, baru kita masukkan potongan kentangnya. Wih. Oke. Untuk memasak sokol di daerah Sulawesi Barat biasanya itu dengan cara yang berbagai macam jenisnya ya. Ada yang digoreng, ada juga yang dimasak kari seperti ini. Betul? Untuk memasak sokol bau pasari ini tidak perlu lama. Apalagi daging ikannya sudah empuk dan kuahnya gulainya lebih kental. Tandanya bau pasari ini sudah matang. Langsung saja kita angkat dan sajikan. Ternyata ketan dimakan kuah gulai enak banget anak negeri. Gurih dari santan menyatu dengan kenyalnya ketan atau sokolnya. Sokol sendiri tidak hanya bisa dibuat dari beras ketan, namun di daerah Sulawesi Barat lainnya ada sokol yang terbuat dari ubi kayu atau singkong. Sama nih anak negeri, sokol bau pasare. Nah, sokol ini biasanya teman-teman bisa temukan di setiap ada acara adat ya. Acara adat atau acara-acara Islami. Seperti Tahun Baru Islam, pernikahan ada juga, maulid tentunya. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain sokol, paling enak kalau dimakan dengan bau pasare.